على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat siwah dijanin tiang pelungguh sami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur panjang, sehat wal afiat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan dan seluruh nikmat siwah ican kita bil khusus le jeloniki jamaah mulai dengan tengah sangone sampai dengan malam niki baru terselesai melaksanakan ibadah solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh nikmat niki tambah barakah kita yakni bertambah kebagusan untuk kita dunia maupun akhirat. Amin. Lanjut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syu'aiba innakum idzal lakhasirun. Masih kisah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ni mentoak isi Nabi Musa alaihi salam. Adi minuah selesai lahun Nabi Syu'aib niki terus buang umat si durhaka niki. Nabi Syu'aib tidak lagi untuk menyampaikan. Maka datanglah nanti Nabi Musa alaihi salam yang akan melanjutkan daripada dakwah untuk mentauhidkan manusia. Berkatalah pemimpin-pemimpin daripada orang-orang kafir daripada kaum Nabi Syu'aib ini antara mereka, la ini taba'tum, jikalau kalian, nah ini wadak batur ni, mengikuti Syu'aiban, si Syu'aib itu, innakum idzal la khasirun, maka sesungguhnya kalian itu akan menjadi orang yang rugi. Nah jadi pengaruhina batur-batur ni si pemimpin-pemimpin daripada umat kaum daripada Nabi Syu'aib untuk tidak mengikuti Nabi Syu'aib, sebab saya mengikuti Nabi Syu'aib kena rugi. Fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Akhirnya jamaah balue sindik memilih tidak mau beriman kepada Nabi Syu'aib, bahkan menentang Nabi Syu'aib. Bahkan mereka menanti besok ia mai janji no ya mbe ia namu mek tetugan datang kita na mara ongkat mek siksaan Allah atau azab Allah sangat pedih mbe ia dan maka oleh sebab daripada pendustaan, kedurhakaan, berpaling daripada keimanan orang-orang kaum Nabi Syu'aib ini, fa akhazathumur rajfatu, maka mereka itu didatangkan kepadanya gempa. Lalu dengan gempa itu mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu fi darihim jasimin, maka jadilah mereka bergelimpangan, ngelanyat, mati li bawa reruntuhan daripada rumah-rumah mereka. Dari tekosa sampai pada buik selampu nama telemun buik lemah terpendalah sudah sida Allah. Jadi itu model pengazaban atau penyiksaan Allah Subhanahu wa taala umat-umat silai no jamaah lamun dek neman buik dengan si memang durhaka no dek neman terpendalah terbuik mana buik belum mentelah azab. Allazina kadzabu Syu'aiba, orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib. Ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tidak pernah hidup di tempat itu. Allazina kadzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Justru orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib itulah orang-orang yang rugi. Untuk menjawab ongkat daripada pemimpin-pemimpin kaum Nabi Syu'aib yang mengatakan saya ngikutin Nabi Syu'aib, dia akan menjadi orang yang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa justru siapa yang mendustakan Nabi Syu'aib itulah orang-orang yang rugi.
Fatawalla anhum, maka pergilah Nabi Syuaib. Tepirin terus. Tentu ni suahang terbadak sida-sida Allah akan segera datang azab Allah. Mirik julu jok pinggiran kota Madian. Jadi sekira-kira pusat gempa no jauh. Ya, ni nanti suruh minggir. Jadi beda-beda so idap jamaah. Lamun pusat gempa ni daing gunung, ita keras mas yang ita ripat ke daing gunung. Belum munah gerong lembar ba kodeang idap. Umpama nama ita sirubin pusat na lele tono le daya, maka tersuruh Nabi Syuaib no sekodong ani. Pinggiran kota Madian. Kota Madian dengan Mesir, ya, itu kira-kira 8 parsakh kurang lebih. Ya, jadi lamun 1 parsakh itu perjalanan 2 hari, berarti lamun agan lekat Nabi 2 minggu. Nabi Musa lekat anda dengan Mesir lalu pelari jok Madian. Ya. Jadi ketika dia sudah membunuh 1 orang daripada rakyat Mesir, waktu nasi suahang na parana tepalik si Fir'aun sendiri teman jadi nabi. Ya, wah, kepenggitang bahwa dialah yang dimaksud dalam takbir mimpi dengan mama atau kanak mama sigen ngeruntuhan kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun Nabi Musa play dengan Fir'aun, anak bapa angkatnya. Nah ni fatawalla anhum, maka pergilah Nabi Syuaib itu dari mereka. Disuruh oleh Allah untuk segera menyingkir karena Allah akan segera menurunkan azab. Wa qala, dan berkatalah Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai qaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Sesungguhnya sudah aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan sungguh aku sudah menasihatkan kepada kalian. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Maka bagaimana aku akan sedih terhadap kaum yang kafir? Artinya ini saya sudah menyampaikan, saya sudah menasihati. Sekarang azab akan turun dan saya tidak sedih. Seakan-akan begitu. Bagungubi kan sedih kita anda pada saya nak demek milih pada mati. Sehingga anda pada ingkar, kafir terhadap apa yang risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un. Suara kisah itu dengan kisah Nabi Nuh, Hud, Saleh, ya, Lut. Kemudian kisah Nabi Syuaib, wana kisah itana berurut-urut rubin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin", tidaklah kami mengutus pada suatu desa, pada suatu tempat, min nabiyyin, daripada seorang nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, lalu nabi itu menyampaikan dakwah. Jika orang-orang yang menjadi kaum waktu Nuh, di tempat si Nuh, mereka mendustakan nabinya, mereka tidak taat kepada nabinya, mereka durhaka kepada nabinya, illa akhazna ahlaha, melainkan kami siksa, turunan azab, kami siksa penduduknya, bil ba'sa'i wad dharra, dengan kemiskinan, dengan kesengsaraan, ya, dan mau mangan. Jadi biasanya hampir seluruh penyiksaan jamaah diawali dengan apa dulu? Panas. Panas, kering, selaput, tanaman mati. Enak. Lamunah mati tanaman kanina akan pedekah. Nah, lamunah ngano kering luwek dengan mati. Mati kelaparan. Dan apakah itu puncaknya? Tidak. Puncaknya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan gempa.
Jadi lamun nganukun keadaan bumi pun tergempang jamaah. Retek lapu belah ya. Atau kalau Allah tidak menurunkan gempa langsung, apa tayat? Gulam. Ya, dulu hujan. Bertahun-tahun ini sampai 2 tahun, 3 tahun dia hujanan juga. Malah zaman Nabi Nuh, dengan mulai miak jukong sampai jadi jukong. Persiapan dan Allah menghentikan hujan. Kering. Maka gulam tayat. Nabi Nuh gulam tayat. Nabi Lut gulam tayat. Lamun Nabi Nuh air turun dengan gulam Nuh. Lamun Nabi Lut batu turun dengan gulam Nuh. Batu panas. Ya. Bahkan dalam tafsir jelasan angkatnya ya negeri Sodom nu si malaikat. Demakna negeri Sodom pun angkat ke atas, pun balik pun tampakan ke bawah. Si atas tu jadi bawah. Nanti tersiksa. Tebu ya. Jadi kami tidak akan mengutus nabi pada suatu kaum, pada suatu desa, pada suatu kampung yang kampung itu penduduknya tidak mengikuti, tidak mau beriman, bahkan mendustakan nabinya. Akhazna ahlaha bil ba'sai wad dharra. Kami siksa penduduk itu dengan kesengsaraan, dengan kelaparan. La'allahum yadarra'un, agar mereka itu mau merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi sebenarnya siksaan-siksaan semacam itu maunya Allah Subhanahu wa taala ampun bersadar. Ampun jelak pada sombong. Ingat, kesombongan inilah awal daripada kehancuran setiap umat. Karena kalau masih sombong di dunia ini jamaah, jangan merasa hebat. Jangan sombong. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala siapin dunia. Allah singep yang selapu isina, termasuk selapu penyakit-penyakitnya. Allah doang yang Allah merintahna. Jangan sombong. Jangan merasa kita hebat. Jangan kita merasa mampu untuk mengatasi semua, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu. Maka ikhtiar kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Summa baddalna makana as-sayyi'atil hasanah. Kemudian kami ganti tempat-tempat yang buruk itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, lemunah tanjurang jamaah. Kan biasa lemunah tanjurang sopok kaum si terselamatang adalah nabina selamat. Saya dah dengan si beriman. Nabi Nuh bersama 80 orang pasang manusia yang beriman. Nabi Syuaib, Nabi Lut ganjes anaknya juga si beriman. Bahkan seninaknya pun ikut dihancurkan oleh Allah. Nabi Nuh seninaknya tancurang masih. Anaknya masih milu tancurang. Tak eleh yang lapun. Nabi Syuaib pun begitu. Keluarganya saja Nabi Syuaib itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ni dengan si selamat ni terus dia berkembang jemaah. Kemarin Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan azab, selesai buik dengan si durhaka-durhaka no, tinggallah orang-orang yang takwa kepada Allah. Bagus mereka, berkembang mereka. Al-hasanah diberikan, kesenangan, kebahagiaan. Hatta afau, hingga mereka berkembang. Duit jadi anaknya, duit jadi kekayaannya, duit jadi harta bendana, pada senang hidup. Masih beriman, sengai pada pacu-pacu. Waqanu, dan mereka berkata, nah, suwe, duit jarina, apa kata mereka? Qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra. Laik bahwasanya aba'ana, orang-orang tua kami dulu, nenek moyang kami dulu pernah apa? Pernah dharra, pernah sengsara. Was-sarra, juga pernah senang. Ya. Kumena pun pada kadang-kadang suwe-suwe jamaah. Si awalnya dengan beriman doang, sisanya bagus, berkembang, duit, jadi mulai malik. Kadu akal, pikiran, sebab ibadah pintar. Tapi yang ilmu pengetahuan, sida-sida Allah mampu membuat itu, mampu membuat ini. Berterus hal-hal si terjadi lain, nenek moyangnya belanda le. Papuk balun mak basanti, tasi lain, wadah siksaan, ndik nanggap sebagai siksaan. Oh itu alami. Dia anggap sebagai dosa.
Ya, orang tua kami dulu itu silih berganti, mereka sudah bahagia, mereka sudah menderita, mereka bahagia lagi, mereka menderita lagi, bahagia lagi. Ya. Jadi seakan-akan menurut mereka itu bukan karena dimarahi Allah, bukan karena kedurhakaan. Sehingga ia pun kadang-kadang manusia ini menahlui, mereka durhaka juga. Coba bayangkan jemaah. Nabi Nuh sisanya dengan bagus-bagus. Si durhaka buat. Suwe. Mulai arak si bengel si nakal. Saya ipar cekat. Maka le zaman Nabi Hud tahu tanjurang. Buat sisanya si bagus-bagus. Malik lu jarina mulai malik arak si nakal. Zaman Nabi Saleh tahu arak. Tanjurang masih. Zaman Nabi Lut, zaman Nabi Syuaib, mana? Zaman Nabi Musa. Nah, itulah jemaah. Lalu apa kata Allah? Fa'akhaznahum baghtatan. Maka kami akan menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Ya. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasakannya. Luwe jamaah, sebenarnya itu adalah azab dari Allah yang kita tidak tahu. Kita tidak merasakannya sebagai azab. Sibuk kita dengan kepintaran. Sibuk kita dengan memperkirakan. Tertulak sekali tiba kisah gempa. Luang kita hanya berpikir itu adalah hal alami. Sudah dilalui dulu berkali-kali di bumi ini, lentek. Sudah dialami tahun sekali terjadi ini, tahun sekali terjadi ini. Lagu ndek terbaik bahwa itu sebagai satu akibat daripada perbuatan dosa. Maka akibatnya dosa, ndek telah. Sebab ndek merasa ini sebagai sebab. Si manusia. Termasuk itu pada. Jadi suara gempa, apa sih pada pikiran, pada petana? Kumbek napuk na gempa. Nah, ini lempengan ini, retak bumi, terus nerosing. Oh, kita terjadi malik. Tanggal sekini, jangan kepada kopra juga ketuk-ketik. Nah, ini lah. Si wayan sombong na manusia. Merasa dia hebat. Dan tidak, Allah tidak akan menurunkan kalau kita sedang dalam keadaan terjaga. Lu dah lupa ampun itu di sini Allah. Ini kan? Fa'akhaznahum, maka kami siksa mereka itu baghtatan secara tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasakan. Jepang, oh hebat, pinter Jepang. Bilang gila orang gempa di Jepang jemaah. Sehingga mereka itu profesor Jepang mampu membuat bangunan-bangunan anti gempa. Sehingga wah rancangna 10 lana. Nenek nepi itu mara ita. 10 skala Richter terjadi gempa tidak akan apa-apa lana. Neng ngombe lana. Lamun agan gempa di Jepang bangunan. Merasa dia hebat. Bahwasanya seandainya Allah menurunkan gempa dengan kekuatan 10, mereka akan aman-aman saja. Nah, perhitungan daripada ilmu mereka. Apa terjadi jemaah? Tengah lautan tergempa nggak sekali. Ini naman sampai 10 gempa no. Ampun kayak segala no. Kayak kata saya segala no jelas jamaah. Langsung ngejok daratan hantam selapun ziarah le daratan. Benda sana gempanya dah. Ini tahu bro ya. Antong pembangkit listrik tenaga nuklir na seda. Nah, no lamun bocor doang jamaah. Allah. Ndek dapat pada mati si gempa, ndek pada mati si air, mati si racun kan? Allah itu sungguh tidak bisa dikalahkan jamaah. Jadi enggak. Jangan kita merasa kita mampu untuk mengatasinya. Tidak merasa bahwa kita mampu mengendalikan. Diri tak ada orang ditebus terkendali ya jamaah. Diri tak. Otak kita, gigi kita, tian kita. Mun sakit tian dah. Padahal si dia pentian pada kepak-kepak bayi teduh sekanu. Kan itu ngipi ya.
Lamun teu memang itu ngendaliangna. Belagu babala mun sakit tiada mohon maaf. Bade dasar sudah teman datang jeding. No si wayan bahwa itu dek tebau si terkendalian dek dalam diri teh. Gigi teh sakit, saya sakit gigi lara. Mun mulai itu pen kendali bahwa bau si terkendalian gigi teh belum mungkin sakit gigi teh pecah dia pun jerak. Bedong saya sakit. Berarti dek ni terkendalian. Betang ngarang nguras. Itu jamaah. Apalagi lek luar diri teh. Apalagi kena merasa hebat mengendali yang virus di kita. Nyelepong dengan bawa di kita ya. Ini orang maskering dah. Nolan wayana jamaah. Kalau Allah mau. Makanya Allah yang punya semuanya. Maka minta kepada Allah. Penyakit, wabah, bencana, apa jalan. Minta sama Allah supaya diangkat. Dia merasa gunung meletus, gunung suntik dah. Ya. Banjir terjadi, border piang dayana saluran bumi sini. Bukan itu, bukan semata-mata itu. Tapi karena bima kasabat aidikum. Ya. Apa penyebab daripada terjadinya musibah-musibah itu adalah disebabkan apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian sudah perbuat dosa. Angkat naiklah mulai zaman Nabi terjadi gempa, arak gempa masih jamaah. Lamun arak gempa apa dengan Nabi? Ndek na pada kita na belak bumi ni na atau negale bawa ngeruit. Mar dengan tongkat lain sempi ni ngeruit le bawa bumi sini lan. Ndek, apa dengan Nabi? Pegawai yang dosa apa pegawai meh. Iya, lalu Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat pun terjadi gempa setelah Nabi. Pertanyaannya sama. Dosa apa pada gawe? Pada mantalah gawe dosa ini. Jadi kan Allah mudah. Nah datangan gempa kemeli Allah datang, ndek datang, stop. Dan Allah Subhanahu Wa Taala stop. Semua makhluk Allah dan semua taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, no. Jadi orang-orang pintar di belakang mereka itu menganggap seperti hal biasa dan mereka mengabaikan, lalu mereka kembali melakukan kesalahan, durhaka kepada sila Allah, maksiat, sombong, menzalimi orang lain. Walau anna ahlal qura amanu, dan sekiranya penduduk-penduduk kampung, penduduk-penduduk negeri itu amanu, beriman mereka. Wattaqau, dan bertakwa. Ingat, tidak hanya beriman. Beriman itu pengakuan di dalam dada anda, di dalam keyakinan anda. Wattaqau itu melaksanakan. Ya. Membuktikan keimanan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, dan takwa. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kami bukakan atas mereka keberkahan. Lamun beriman sapa penduduk negeri itu, niscaya Allah akan bukakan keberkahan. Berkah itu namanya ziyadatul khair. Bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan itu dan bertambah-tambah dari langit dan dari bumi. Allah turunkan hujan sebagai berkah dan rahmat, bukan sebagai azab. Teturunan itu hujan dek neluwe jamaah cukup, isi tebujan-hujan cukup, isi tebetal-tal. Maka tumbuhlah dari bumi ini turun air dengan langit keberkahan, maka tumbuhlah di bumi ini apa sih tumbuh letak selampu si butuhan pade tiwo, sayur tiwo, buah-buahan tiwo, si butuh-butuhan tanam. Ya. Gagal panen lana durian ganan pada penjawab. Ya gagal panen nekalan. Hujan rubin. Berarti hujan yang turun merusak tanaman bukan itu keberkahan dan rahmat, tapi bagian daripada peringatan Allah supaya kita tunduk kepada Allah. Lagu ini.
Biasa-biasa sini pada tanggapin. Belum mau nagen tugul kembang na penuh hujan rontok so iya enggak. Padahal gagal panen itu disebabkan oleh terlalu banyaknya kecurangan yang terjadi dalam jual beli. Semakin banyak kecurangan dalam jual beli, dalam ekonomi, dalam muamalah, maka Allah akan semakin banyak menggagalkan panen. Panen luwe, panen padi, panen gandum, panen buah-buahan. Ya. Digagalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibahas di sini, si bahas tenggana, teori pertanian. Tetapi tidak kita pikirkan apa penyebab daripada itu. Kenapa Allah sampai menurunkan hujan ketika dia keluar bunganya. Nanti gak Masya Allah Ta'ala julu pun beli, julu pun semua. Kan Allah kapan-kapan dia mau. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu, tetapi mereka itu mendustakan. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Pendustaan iluwe jamaah, ndik nyadu lantai itu iluwe. En misalnya tetap ada nangkan ni wah ni dan pegawai yang terpada dan bisi pada saling sumpah dengan medsos dengan macam wah no. Ya wah ni apa dengan ni jari taruh wah ni alami suara nah itu mendustakan karena Al-Qur'an yang sudah menjelaskan ya ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpai kalian daripada musibah yang ada itu fabima kasabat aydikum, maka itu adalah sebab daripada apa yang kalian lakukan. Lamun dek ini, lamun beriman dan bertakwa, berkah turun. Tapi kalau lawanannya, azab turun. Dan ingat, azab itu dimulai dengan mengurangi makanan dulu. Sampai mereka kelaparan. Baru mereka ada keinginan, mudah-mudahan hujan. Allah turunkan hujan, tapi ternyata hujannya bukan nampak bawa barokah, tapi bawa banjir. Jamaah. Bawa tanah longsor. Lagu itu para anda secara jamak-jamak mau kasih guru dengan doa. Biasa layak ngeni masih. Lelah demi kanal timur, kanal barat di Jakarta untuk menghadang daripada banjir. Tetapi sebenarnya itu tidak semata-mata itu. Maka jamaah di dalam utusan-utusan Allah masa lalu sampai dengan Nabi terakhir dan dilanjutkan oleh para ulama-ulama pada lamunakan dinarak Nabi-Nabi mana terkirim tapi ulama-ulama kalau mereka sama dengan perlakuan itu sama yang akan terjadi. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah aman penduduk satu negeri yang sudah durhaka? Amankah mereka andai kami turunkan azab kepada mereka bayatan pada waktu malam hari wa hum naimun, sedangkan mereka tidur? Ini tak aman. Jam sekit datang gempa marak dan silubin dek Sulawesi. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau amankah dia penduduk negeri yang durhaka itu jika turun azab kepada mereka itu pada waktu pagi, waktu duha, sedangkan mereka sedang bermain-main pada saat itu. Ini datang waktu tertinduk, ini datang waktu daripada berjorak-jorak. Jamaah. Alhamdulillah di Lombok Rubin Nujat sebagian besar kerjakan dengan ibadah. Itu tidak katakan sebagai satu kebetulan, tidak. Jika Allah menginginkan orang itu mati dalam kebaikan, maka Allah mendesain dia mati dalam kebagusan.
Maka dengan Lombok si duit mati marak dan lading-lading masjid dan pada mati. Sudah diatur sama Allah. Mereka diberikan kebaikan. Ada dengan sakit, muslim si sakit, puskesmas, rumah sakit, rok mati. Dan sebagian besar si Rubino kenyakan pada sembahyang Isya. Gita Malik contoh selain di Palu, Sulawesi. Kenyakan pada ngombe, kenyakan pada pesta panti. Nah, Allah sudah memilihkan cara. Lekno doang bau tegita jamaah. Bagaimana Allah memilihkan kepada hamba-hambanya kapan dia mesti mati. Lamun kenyangkana pada pesta panti pun datang, tsunami ini pun toros lah pun pada mati. Berarti mereka mati dalam keadaan yang tidak disenangi sama Allah. Tapi ketika mereka sedang rukuk sujud mati. Kenyangkana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa jamaah? Na datang musibah no piran pun datang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Si penting kita apa? Berhenti kita bermaksiat, berhenti kita durhaka kepada Allah, berbuat baik. Sehingga lamun datang pun kerja kata bagus tahu tak? Terbaik sila Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tahta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa dan kesalahan ta, nerima amal ibadah ta, dan mudah-mudahan kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah.